Pada video kali ini, saya bakal ngebahas lengkap seputar tipping di kapal pesiar, begitu juga kerja tambahan atau biasa yang disebut side job. Halo sobat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan nih. Buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, saya doakan semoga cepat bisa bekerja di kapal pesiar dan bisa membahagiakan orang tua dan keluarganya. Nah, oke teman-teman, sesuai dengan judul di thumbnailnya, pembahasan seputar side job dan juga tipping di kapal pesiar. Nah, jadi begini, saya jelaskan dulu mengenai side job ya, atau kerjaan tambahan. Nah, jadi buat teman-teman yang bekerja di kapal pesiar itu, kita nggak cuman tergantung gaji yang kita dapat ya, tapi kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui side job atau kerjaan tambahan. Oke, jadi di sini saya akan membahasnya secara detail, informasi-informasi seputar side job atau kerjaan tambahan tersebut. Contohnya nih, buat kalian yang bekerja terutama di laundry. Jadi anak laundry itu bisa mendapatkan kerjaan tambahan atau side job, yaitu mencuci uniform semua kru yang berada di kapal pesiar ini. Nah, gimana maksudnya? Jadi seperti ini. Contohnya seperti saya nih. Saya punya uniform nih. Jadi uniform ini biasanya kan gratis ya. Jadi semua waiter atau restoran staff itu untuk mencucinya itu harus ke laundry nih. Itu gratis. Tapi banyak kru, hampir 90% anak restoran itu males ke laundry karena laundry itu lumayan jauh tempatnya kalau dari cabin. Maka dari itu beberapa orang itu menaruh pakaian uniform kotor ini di depan pintu. Nanti laundry tersebut, orang tersebut ngambil di depan pintu, kemudian dicuci, besok harinya ditaruh lagi di depan pintu. Nah, jadi itu kita bayar $1 per hari teman-teman. Coba pikir, anak laundry tersebut satu orang itu bisa take care kira-kira bisa sampai 40 orang ya, 40 kru. Jadi satu hari itu mereka dapat $40 teman-teman. Satu hari itu bebas ya, kita nyuci 4-5 baju itu nggak apa-apa. Pokoknya hitungannya satu hari $1. Oke, jadi sekali lagi, jika orang tersebut, laundry tersebut bisa take care 40 orang, satu hari 40 kali 1 bulan, 4 kali 3 jadinya jadi $1.200 teman-teman. Sekitar 15 juta ya. Jadi itu pendapatan dari side job doang, dari kerjaan tambahan doang sampai 1.200 atau sekitar 15 juta. Itu lumayan ya teman-teman penghasilannya. Next, kalau bagian di housekeeping. Nah, jadi di housekeeping itu ada kerjaan tambahan kalau anak public area itu membantu cabin steward. Jadi setiap turnaround biasanya cabin steward itu kan sibuk banget. Jadi dia butuh helper nih teman-teman. Dia butuh helper, ngambil beberapa orang, nanti beberapa orang tersebut dibayarlah sama cabin steward. Kan cabin steward itu banyak dapat tipping ya dari tamu. Jadi ya bisa mereka bayar sekitar $20 satu hari, satu orang gitu ya. Jadi lumayan juga ya kita dapat jika kita bantu cabin stewardnya teman-teman. Kemudian untuk anak gale nih. Nah, jadi untuk anak gale dapat side jobnya itu seperti apa? Jadi gini, anak gale itu banyak ya. Contohnya satu, ada yang bisnis silver. Jadi biasanya kan waiter-waiter itu bawa piring kotor, bawa silver kotor, bawa gelas kotor, itu dicuci kan, itu dimasukin ke rak. Kita sendiri ya, anak restoran sendiri yang masukin ke raknya. Nah, jika kalian bayar ke anak dishwasher, dia sendiri yang masukin itu. Pokoknya ngerapiin, dipolis, pokoknya kita terima beres doang, tinggal naruh doang di dishwash, ntar dibersihin sama anak gale. Jadi saling menguntungkan ya, dia bantu kita, kita kasih uang. Jadi, berapa kita kasih uang itu sekitar ya 20 lah, satu cruise sekitar 10 hari itu kita kasih $20. Nah, coba pikir kalau anak dishwasher itu bisa take care beberapa orang, 10 orang, pendapatannya udah lumayan ya. Coba pikir 10 hari bisa dapat 1 juta teman-teman. Itu side job doang ya. Nah, untuk anak gale, untuk anak kitchen, ada juga yang bisnis seperti gambusa. Terus ada juga yang nyuci lagi ya, nyuci baju. Nah,
tadi kan baju uniform untuk anak laundry, sekarang ini untuk baju sendiri ya, seperti kaos kaki, kemudian celana dalam, baju dalam. Pokoknya itu ada juga yang nyari side job seperti itu, terutama anak gali. Jadi satu plastik bag gede itu sekitar $15. Jadi mereka ngambil baju kotor tersebut ke cabin, kemudian dibawa ke laundry, nyuci sendiri. Pokoknya kadang ada yang sampai disetrika, terus baunya wangi juga teman-teman. Pokoknya itu sekitar $20 ya, satu bag itu $15-20 lah. Terus ada lagi kambusa. Nah, kambusa itu seperti ini teman-teman. Jadi di setiap bulan itu ada penjualan kayak alkohol, kemudian soft drink untuk kru ya. Jadi manajemen itu menjual produknya seperti alkohol, soft drink, kayak Coca-Cola, Sprite, kemudian bir, itu untuk anak-anak semua yang kerja di kapal pesiar. Nah, jadi ada banyak yang nggak punya waktu karena buka tokonya itu sekitar cuman 1 jaman. Jadi banyak ada beberapa yang tidak punya waktu dan membayar atau membeli nanti ke orang yang sudah nyetok. Jadi anak-anak gali itu kebanyakan mereka beli semua nih, banyak di stok di kamarnya, nanti kita beli dari sana. Terus harganya itu pasti dimahalin dikit ya, sekitar $5, satu item itu bisa $3 dimahalin. Cuman nggak apa-apa sih, kan kita juga nggak punya waktu ke sana, kita bayar lebih, dia juga dapat untung teman-teman. Jadi ya saling menguntungkan lah, oke? Nah, jadi seperti itu ya side job atau kerjaan tambahan di kapal pesiar. Terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu membahas seputar tipping di kapal pesiar. Nah, untuk anak restoran otomatis nih tipping itu udah pasti dapat ya. Ya namanya relatif juga untuk tipping. Kadang dapat, kadang enggak. Cuman 80% pasti kalian dapat. Terutama buat kalian nih yang anak restoran. Nah, kalau di kapal ini untuk dapat tipping itu kita personal ya, kita nggak mesti sharing ke orang lain. Udah tamu udah ngasih ke kita, itu masuk ke kantong sendiri kita. Nah, jadi seandainya kalian bekerja sama asisten atau kalian bekerja sama waiter, kan dalam station itu ada 2 orang ya, waiter dan asisten. Ketika kalian mendapatkan tipping itu sebaiknya dikumpulin dulu terus dibagi 2, itu lebih bagus ya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari waiternya, bagaimana dia membuat peraturan masalah tipping. Ada juga yang 50-50, ada juga yang tipping lo, tipping gua. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya sih nggak bisa seperti itu, tipping lo, tipping gua. Kenapa? Karena saya sebagai waiter pasti dapat tipping yang lebih banyak ya dari asisten, karena kan asisten udah bolak-balik jarang ngomong sama tamu, sedangkan waiter bisa take care sama tamu, terus diliatin tamu, jadi kita biasanya lebih banyak dapat tipping. Nah, maka dari itu saya gabungin tipping saya sama tipping dia terus bagi 2. Kadang saya selalu kasih lebih, sekitar 40%, 60% lah, 60% buat asisten, 40% buat saya. Oke. Terus untuk yang bekerja di gali, kalau saya kerja di gali dapat tipping nggak? Kalau dapat tipping itu kayaknya sih nggak ya, karena kan kebanyakan anak gali itu kerja di back of the house, jadi nggak langsung kontak sama tamu ya. Jadi pendapatannya itu harus cari side job seperti yang saya jelaskan seperti tadi teman-teman. Pokoknya untuk masalah tipping itu, kalian akan dapat tipping jika kalian bekerja guest contact ya, maka otomatis kemungkinan besar kalian pasti akan dapat tipping nih teman-teman. Untuk housekeeping udah jangan ditanya, untuk cabin steward ya. Cabin steward itu pasti tippingnya itu banyak banget. Bisa ngalahin semua departemen ya. Itu gila itu kalau cabin steward, jangan ditanya tippingnya. Pokoknya lumayan lah. Lumayan, bisa sampai setengah gajinya dia ya. Atau mungkin lebih. Selain itu, di sini saya juga bakal ngebahas tamu dari negara mana sih yang tippingnya yang paling banyak dan juga yang paling sering ngasih tipping. Yang pertama nih, menurut saya ya, yang paling sering ngasih tipping itu orang Amerika teman-teman. Orang Amerika itu emang adatnya dia itu harus ngasih tipping ya. Kemungkinan 90% lah orang-orangnya pasti ngasih tipping. Tapi nowadays sekarang Amerika udah kalah. Tahu nggak siapa yang ngalahin? Orang Vietnam teman-teman. Kalau kalian dapat tamu Vietnam, ngendel tamu Vietnam, 100% mereka pasti ngasih. 100%. Dan ngasihnya pun itu gila-gilaan ya, orang Vietnam. Nggak tahu kenapa ya, saya selalu ngendel orang Vietnam pasti selalu dapat.
itu tippingnya itu juga gila ya, banyak banget. Terus untuk negara yang paling jarang ngasih tipping, mohon maaf nih, Jepang. Kalau ngendal tamu Jepang udah jangan berharap dapat tipping karena adatnya dia nggak memperbolehkan ngasih tipping. Jadi seperti itu ya, itu adat orang Jepang teman-teman. Kemudian negara seperti Australia itu ngasih, kalau kalian take care 1 hari 2 hari itu nggak bakal ngasih orang Australia. Tapi jika kalian take care setiap hari 1 minggu itu pasti bakal ngasih. Dan ngasihnya itu juga lumayan ya orang Australia. Kalau untuk Asia, untuk Cina itu ngasih dikit, cuman pasti hard time ya. Ya dia minta ini, minta itu ya sih normal sih. Cuman ngasihnya itu pasti ngasih duit, cuma dikit ya. Saya rasa itu aja sih penjelasan hari ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jika mempunyai pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bantu buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar. Ciao, salam jangkar pelaut semua.